Mantap, Jokowi panen kemenangan atas Cikeas Cendana JK. Ditulis oleh Nina Nur di sewor.com. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Publik pun paham siapa-siapa saja yang jadi lawan politik Presiden Jokowi. Ada yang resmi menjadi lawan politiknya dalam pemilu, ada yang terlihat ikut mendukung demo yang isinya anti Jokowi. Ada yang ikut dalam deklarasi kelompok yang berusaha mengajak publik untuk melengsarkan Jokowi. Ada pula yang memuja pentolan yang menyebut dirinya imam besar, yang dengan jelas-jelas menyebut Jokowi presiden ilegal. Ada pula yang menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam apa yang mereka sebut sebagai kudeta partai. Orang-orangnya yaitu itu saja mereka yang disebut punya dana besar, yakni klan Cikeas, klan Cendana, dan tentu saja JK. Entah kenapa mereka terus saja jadi lawan politik Presiden Jokowi. Mungkin iri karena nama besar keluarganya nampak tidak jadi apa-apa ketika dihadapkan dengan seorang Jokowi yang sederhana. Atau karena tidak pernah bisa menyaingi rekor kemenangan 5 kali pemilu yang dimiliki Jokowi. Atau tidak, terganggu bisnisnya dan berbagai kebijakan Presiden Jokowi yang pro rakyat. Yang pasti mereka tidak menutupi pihak mana mereka. Selalu berseberangan dengan Jokowi, berkumpul dengan gerombolan yang memang memusuhi Jokowi, yang berusaha mempengaruhi publik untuk mendukung pemakzulan Jokowi. Namun tampaknya mereka malah kalah, sedangkan Jokowi malah panen kemenangan. Pertama adalah JK. Kepulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi setempat disebut melahirkan poros baru dalam dunia politik Indonesia, yakni poros Anies JK Rizik. Waktu itu Rizik jawaban sangat kuat. Apalagi pada hari pertama dia pulang langsung dihampiri oleh Anies ke rumah di Petamburan. Lalu Rizik pun berkuar tentang buka rekonsiliasi dengan pemerintah dengan syarat macam-macam, termasuk Abu Bakar Basir, seakan Rizik ini posisinya sejajar dengan Presiden Jokowi. JK menyambut dengan menyebut Rizik sebagai pemimpin karismatik, seolah berusaha membuat publik lupa bahwa Rizik pernah jadi buronan dalam kasus cat porno yang memalukan itu. Tujuannya sama, mengangkat derajat Rizik agar terlihat kuat dan sejajar dengan Presiden Jokowi. Kita tahu kan apa yang terjadi kemudian. Pamor Rizik ternyata sangat rapuh. Spanduk raksasa berfoto Rizik pun diturunkan hingga robek-robek tak karuan. Hingga sekarang ini Rizik sudah terbukti dan sedang menghadapi ancaman bertahun-tahun. Mana suara JK? Mana suara Anies? Senyap, Jokowi yang menang. Kedua, klan Cikeas. Keluarga baperan ini demen banget dengan strategi bermain korban. Minta dikasihani publik, seakan 10 tahun SBY jadi presiden itu rakyat yang kerja dan SBY yang urus rakyat. Kebalik, hehe, AHY. Sang ketua umum partai dibantu para kadernya beramai-ramai merengek dan menuduh Presiden Jokowi terkait dalam soal kudeta partai. Soal partai internal, ngapain minta klarifikasi ke Presiden Jokowi? Seakan Presiden RI itu sejajar dengan AHY dan SBY. Seakan-akan Presiden Jokowi tidak punya kerjaan selain ngurusin partai yang isinya orang-orang baperan. Drama panjang pun dimulai. Akhirnya Kemenkumham tidak mengesahkan KLB versi Partai Demokrat Deli Serdang. Terbukti Presiden Jokowi tidak ada pabriknya dengan konflik internal Partai Demokrat. Masalah utama atau apinya ada di dalam pengurus KLB yang menjemput Muldoko, bukan Muldoko yang datang ke pengurus KLB. Ungkap Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari. Sedangkan pihak AHY sejak awal sudah membangun kesan bahwa istana berada di balik kudeta itu. Konstruksi kesan itu dimulai dengan pengiriman surat ke istana oleh AHY, kata Kodari. Oleh sebab itu, Kodari setuju dengan banyak pendapat bahwa AHY harus
menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Presiden Jokowi. Sementara citra SBY pun luntur akibat drama ini, sebab borok-borok SBY dan Demokrat terungkap seiring bergulirnya kekisruhan partai internal itu. Dulu pernah terbit biografi berjudul SBY Sang Demokrat. Buku itu luntur karena kan sekarang terungkap bahwa ADART-nya Partai Demokrat banyak masalah dan kurang demokratis, ujar Kodari. Dan pemenang sebenarnya dalam drama Partai Demokrat ini adalah Presiden Jokowi. Ketiga, klan Cendana. Kalau yang ini saya pun tidak menyangka karena tidak pernah mencari tahu sebelumnya. Kirain TMII itu milik pemerintah RI yang tahapnya menjadi urusan pemerintah. Ternyata tidak seperti itu. Tiba-tiba saja Presiden Jokowi menggebrak dengan menerbitkan peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 tentang TMII. Isinya tentang penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kemensetnek, mengakhiri kiprah Yayasan Harapan Kita yang ternyata telah menjadi TMII selama 44 tahun. Yayasan Harapan Kita dimiliki oleh klan Cendana. Ternyata dalam pengelolaan selama bertahun-tahun itu, TMII tidak pernah menyetorkan pendapatannya ke kas negara. Artinya, pendapatan TMII mengalir ke keluarga Cendana dong. Padahal TMII merupakan aset negara. Dengan demikian, seperti yang disebutkan oleh PDIP, Presiden Jokowi berhasil mengembalikan TMII menjadi milik pemerintah Indonesia. Presiden Jokowi disebut berhasil menjalankan amanat reformasi, menyelamatkan aset-aset negara yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga Soeharto. Seperti halnya Jokowi berhasil mengambil alih saham Freeport dan blok minyak Rokan. Presiden Jokowi meraih kemenangan lagi. Saya yakin masih ada kemenangan-kemenangan lain yang akan menyusul. Bila bersifat pelan-pelan dengan proses, bisa pula dengan kondisi menggebrak dan menarik publik. Ya publik pasti suka, wong itu semua buat kepentingan rakyat kok. Publik merasakan ketenangan dan kedamaian sejak anugerah Natal sampai bulan puasa sekarang. Publik disuguhi pembongkaran borok-borok lama SBY yang tak kalah seru dengan drama Korea. Aset negara dapat dikembalikan untuk kepentingan rakyat.